Keputusan MPR mengulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalimantan Barat memicu sorotan tajam terhadap kinerja Dewan Juri setelah polemik penilaian viral di media sosial. Anggota DPRD Kalbar Heri Mustamin menilai langkah itu menjadi bukti juri benar-benar kena skakmat karena dianggap gagal memahami substansi ideologi bangsa. Ia menegaskan persoalan utama bukan pada peserta, melainkan kelalaian penilaian yang mencederai objektivitas lomba dan mempermalukan pelaksanaan ajang bergengsi tersebut di hadapan publik. Menurut Heri, panitia wajib mengevaluasi total pemilihan Dewan Juri dengan menghadirkan sosok profesional yang memahami materi secara khusus dan mampu menilai objektif. Ia juga menyoroti masalah teknis saat jawaban peserta disebut tidak terdengar hingga memancing kemarahan publik. Karena polemik dianggap berasal dari pelaksana dan bukan peserta, keputusan Ketua MPR Ahmad Muzani mengulang final dinilai paling adil demi menjaga kredibilitas lomba serta marwah lembaga tinggi negara tetap terjaga di mata masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini mohon maaf ya Pak, semoga saran saya didengar. Kalau bisa ya Pak, kalau bisa lomba tersebut tidak perlu diulang lagi. Cukup siswi yang kemarin itu dikasih apresiasi atas keberanian dia ya memprotes jawabannya yang udah benar tapi disalahkan oleh juri. Lomba ini kalau diulangi lagi, pasti anak-anak atau peserta tersebut ya merasa terbebani, masih punya rasa takut karena kehebohan kemarin gitu loh. Ini tuh bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini masalahnya nih kita cuman butuh juri yang kemarin melakukan klarifikasi atau permintaan maaf kepada siswi tersebut. Ya, bukan dengan tulisan, tapi secara ngomong video langsung gitu loh. Masa diem aja? Ini kalau misalnya diulang lagi, ternyata Reguce tidak memenangkan lomba tersebut. Itu beban loh buat peserta-peserta tersebut, Pak. Beban. Nanti kena hujat lagi. Ya, kalau menurut saya sih tidak perlu diulang lagi, biar tidak ada perdebatan lagi di kedepannya. Malah diulang, bukan dianulir. Gimana sih? Nggak, kayak kenapa harus diulang ya? Iya nggak sih? Padahal kan simpelnya ya udah poinnya diubah aja dari satu pertanyaan. Nah, itu gimana poinnya jadinya? Ya udah berarti buat yang grup C ya. Ya udah. Iya, intinya kan kayak dianulir aja gitu. Kenapa sih harus lo peribet lagi? Harus kayak oke deh diulang dengan juri yang lebih misalnya kompeten apa segala macam. Apakah gue tahu juri itu akan kompeten sama kayak yang kemarin? Emang gue tahu? Kan enggak. Terus kayak gue baru lihat ternyata jadi pendampingnya itu mau nyanggah lah istilahnya, kayak anak gue tadi jawabnya bener kok gitu, pendamping dari sekolahnya si Ocha itu ya. Terus malah dibilang nih, bentar ya. Yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta dan keputusan juri mutlak. Ya, lu denger ya. Tapi kan peserta udah protes. Peserta udah protes, tapi kan lu tetap gak mau terima. Terus habis itu lu bilang mutlak. Keputusannya keputusan Tuhan, juri kan enggak. Lu tetap salah. Nih, kalau diulang, mentalnya drop, apalagi. Mentalnya dia udah drop, udah gak fokus. Nah. Gara-gara dia kemarin. Terus kayak Udah nggak prime lah gitu. Kayak gue mah jadi mereka ya, misalnya diulang, udah anjir gue udah males gitu, kayak udah kelihatan kan bobrok-bobroknya lo pada gitu ya, udah capek lah gitu, males. Kalau gue sih sebenarnya kayak gitu ya. Memang untungnya tuh bukan gue yang di situ ya. Selain aku emosian, mungkin di situ aku akan mempertahankan kayak nggak ulang, mau denger apa enggak, lo harus denger, buka kuping lo atau speakernya langsung gue taruh depan kuping lo, gimana? Gue nggak tahu sih ya, itu katanya gue lihat lagi yang juri cewek bikin status WhatsApp. Bener dia apa enggak? Gue nggak tahu ya bener dia apa enggak, cuma kalau misalnya emang bener lu kayak, lu nggak paham ya konteksnya apa gitu, maksud gue udah tua ya, orang MPR juga, terus habis itu pengalaman lo harusnya udah lebih banyak ya gitu.
kok bisa sih nggak ngerti konteksnya tuh bahwa yang salah tuh lu pada gitu. Kenapa sih nggak mau disalahin gitu? Kalau tua tuh kalau salah ya salah gitu, bukan kayak karena lu tua berarti lu bener. Nggak gitu anjir. Malah mau open endorse tuh menurut Iya. gue udah kayak gila. Malah mau open endorse. Apa sih? Cakep lu. Mungkin kalau lu ya juri-jurinya gitu pada oke deh, kita minta maaf, kita salah, memang kemarin ada kesalahan di kita loh segala macam, kita terlalu kekeh bla 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 segala macam. Mungkin masyarakat Indonesia tidak memaafkan. Gue tahu itu gitu maksudnya ya, karena kan yang pemaafkan memang Tuhan. Kita masyarakat Indonesia tidak pernah memaafkan, apalagi aku gitu kan ya. Jadi paling enggak lu menunjukkan nih gentle-nya lu semua nih sebagai juri, kayak oh iya saya salah, maaf ya segala macam. Seenggaknya lu ngomong itu, bukan malah kalau memang lu yang bikin status ya kemarin ya, bukan malah bikin status WhatsApp terus berasa kayak mau endorse lu segala macam. Karena kata Misua, pokoknya gue akan selalu ada buat lu. Makanya kalau orang aneh tuh kawin, paham gak lu? Nih, aneh tak kawin Misua suami, so asik. Berita yang sedang ramai diperbincangkan oleh netizen tentang lomba cerdas cermat yang jurinya katanya tidak mendengar alias budek. MPR minta maaf soal polemik lomba cerdas cermat, juri dan MC-nya dinonaktifkan. Harusnya juri dan MC-nya meminta maaf di depan publik, jangan hanya ngumpet beraninya. Makanya, kalau jadi juri itu semua panca inderanya dibuka lebar-lebar. Kalau ada peserta memberikan jawaban dan jawabannya itu kurang jelas, artikulasinya kurang jelas, kan bisa diulangi lagi. Jangan jawaban peserta lain sama, tapi memberikan nilai yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Atau jangan-jangan jurinya sudah mendapatkan amplop duluan? Atau ada peserta titipan lain dari panitia? Lain kali kalau MPR mengadakan kegiatan lomba cerdas cermat lagi, cari juri yang tidak budek. Ya, salam akal sehat. Hari ini jagat sosial media dihebohkan sama satu video cerdas cermat konyol sih, -5. Lalu jawaban dilemparkan ke grup lain yang belum menjawab. Bedanya apa? Gue salut ketika grup B dinyatakan benar dan grup C yang awalnya menjawab dan nilainya mendapat -5 melakukan sanggahan. Luar biasa dan berani untuk mengutarakan hal yang benar. Tidak ada. Kayaknya ini harus ada wasit VAR deh. Kok bisa lu bilang nggak ada? Lu nggak mau mempertimbangkan, lu nggak mau ngelihat ulang tayangannya, lu nggak mau untuk meng-cross-check apakah benar pelajar tersebut mengatakan demikian. Main perasaan. Ini cerdas cermat, bukan curhat. Kenapa jadi baper bawa perasaan? Lihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Udah bubar dong cerdas cermatnya, Mbak. Dia bisa jadi menang itu, dapat poin 10 lagi. Lo mau bilang yang jawab pertama itu agak cadel apa gimana? Artikulasi itu penting. Menurut gue dan menurut kuping-kuping yang normal, sepertinya dia menjawab dengan baik dan jelas. Terah deh, mau -5 kek, -10 kek. Bubar aja cerdas cermatnya, udah tutup acaranya. Dah, bye. Lomba cerdas cermat, tapi kok jurinya begini sih? Gimana menurut kalian? Kalau udah kayak gini, malu nggak sih? Harusnya malu ya. Sebagai juri itu lebih profesional, apalagi kalian ini kan orang-orang dewasa yang udah berkompeten, udah berpengalaman. Jadi menurut saya harus lebih profesional. Dan terakhir buat ibu-ibu ini nih yang kasih jangan seperti itu, menurut saya nggak ada berhaknya karena ibu juga sudah memaparkan kesalahan bahwa juri tidak bisa mendengar dengan baik. Lantas kenapa jadi murid yang disalahkan karena jawaban yang sebenarnya itu sudah benar hanya karena jurinya tidak bisa menangkap dengan baik. Jadi jurinya berhak gitu ngasih nilai 5, -5 loh. Dan jangan salah ya Bapak Ibu, hal kayak gini tuh bisa cukup merusak mental anak-anak dalam berpendapat. Apalagi setiap anak itu punya pembawaan yang berbeda dalam berkomunikasi gitu. Tapi menurut saya pembawaan yang pertama itu udah cukup jelas. Hanya kan sudah dipaparkan, tidak bisa menangkap dengan baik. Juri tidak bisa menangkap dengan baik.
Jadi juri nggak berhak untuk ngasih nilai sembarangan. Dan jangan salah, hal seperti ini bisa cukup merusak mental anak-anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pernah kejadian sendiri di salah satu keluarga saya, itu kakak saya pernah menjawab pertanyaan yang benar tapi disalahkan, lalu ketika orang lain menjawab dibenarkan. Itu nggak make sense. Kalau memang pernyataan dari si anak pertama tidak jelas, suruh diulang. Itu lebih bijaksana dan lebih profesional. Jangan ujung-ujungnya malah ngejudge si anak di depan umum. Itu namanya playing victim, ya. Kalian orang profesional, orang yang berkompeten, kalian juga nggak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kesalahan nggak luput, nggak bisa yang 100% kalian juga bener, nggak bisa. Buktinya kan udah dipaparin sendiri sama si ibu, tidak bisa menangkap dengan baik dan benar. Nggak ada tuh berhaknya ngasih nilai 5, -5, nggak ada berhaknya. Jadi mending minta maaf.